Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafizali Abimanyu dengan NIM 073002100053. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester Geoteknik. Yang pertama di sini ada longsoran baji. Longsoran baji adalah sejenis kegagalan yang terjadi ketika sebuah baji material batuan atau tanah terlepas dan bergerak turun akibat gaya gravitasi. Baji yang dimaksud adalah bentuk massa material yang terbentuk oleh dua bidang, retakan atau bidang diskualifikasi, yang saling berinteraksi dan membentuk sudut tertentu. Contohnya, lereng di pertambangan dalam penambangan terbuka, longsoran baji bisa terjadi pada lereng yang memiliki banyak patahan atau retakan yang membentuk sudut tertentu. Lalu yang di tebing alam, longsoran baja juga bisa terjadi di alam terbuka seperti tebing yang memiliki banyak celah atau retakan yang terpengaruh oleh cuaca atau gempa bumi. Nah, di sini adalah contoh dari gambar longsoran baji. Lalu di sini ada longsoran toppling. Longsoran toppling terjadi ketika lapisan atau blok batuan yang berdiri tegak atau hampir vertikal mengalami kegagalan karena gaya gravitasi atau tekanan lainnya. Sehingga blok-blok batuan tersebut jatuh atau terbalik ke bawah. Biasanya longsoran toppling terjadi pada batuan yang memiliki orientasi hampir vertikal dengan retakan atau lapisan yang tidak cukup stabil untuk menahan gaya gravitasi. Contohnya longsoran toppling yaitu tebing yang dengan batuan vertikal. Longsoran toppling bisa terjadi di tebing yang memiliki lapisan batuan vertikal atau hampir vertikal yang terputus oleh retakan. Ketika tekanan atau gaya eksternal cukup besar, blok batuan bisa berbalik atau jatuh. Lalu yang kedua ada pertambangan terbuka. Dalam pertambangan terbuka yang menggali ke dalam lereng batuan vertikal, longsoran toppling dapat terjadi jika batuan terputus oleh retakan dan gaya gravitasi mengarahkannya untuk terjatuh. Nah, di sini adalah contoh longsoran toppling. Sini tuh seperti domino. Jadi jatuhnya tuh berurutan jatuhnya ke bawah karena terlalu vertikal dan adanya retakan di batu-batuan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada kesetimbangan batas atau limit equilibrium metode. Metode kesetimbangan batas adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kestabilan lereng dengan memodelkan lereng sebagai massa bahan yang berada dalam keadaan setimbang antara gaya yang mendorong seperti gravitasi dan gaya yang menahan seperti koalisi atau gesekan antar partikel tanah atau batuan. Dalam metode ini, kestabilan lereng diuji dengan mencari keadaan ketika gaya yang mendorong massa material lebih besar dari gaya yang menahan, yang menyebabkan kelongsoran. Prinsip dasar metode kesetimbangan batas yang pertama adalah model gaya dan momen, dan yang kedua keseimbangan gaya dan momen, dan yang ketiga faktor keamanan atau factor of safety atau FS. Lalu yang di sini ada metode numerical analysis. Metode numerik adalah pendekatan yang lebih canggih dan komprehensif dalam menganalisis kestabilan lereng. Metode ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk memecahkan masalah-masalah geoteknik yang melibatkan interaksi kompleks antara gaya, material, dan geometri lereng. Salah satu metode numerik yang paling sering digunakan dalam analisis kestabilan lereng adalah metode elemen hingga atau finite element method sampai FFM, dan metode elemen distrik elemen metode atau DEM. Prinsip dasar metode numerik ialah bekerja dengan mendiskretisasi atau memecah lereng atau material menjadi elemen-elemen kecil, misalnya elemen segitiga atau persegi panjang, dan kemudian memodelkan perilaku setiap elemen tersebut berdasarkan persamaan fisika yang berlaku. Proses ini memungkinkan untuk menganalisis distribusi tegangan, deformasi, dan pergerakan dalam lereng secara lebih rinci. Lalu di sini ada probabilitas kelongsoran. Gambar tersebut menggambarkan hubungan antar faktor keamanan atau VOS dan dengan probabilitas kegagalan atau POF dalam suatu sistem, khususnya dalam konteks stabilitas lereng. Konsep dasarnya di sini adalah faktor keamanan atau VOS merupakan perbandingan antara kekuatan yang menahan suatu sistem, misalnya kekuatan tanah menahan beban, dengan beban yang bekerja pada sistem tersebut. Nilai FOS yang lebih besar dari satu menunjukkan sistem dalam kondisi stabil, sedangkan nilai FOS kurang dari satu mengindikasikan potensi kegagalan. Lalu ada probabilitas kegagalan atau POF.
merupakan kemungkinan suatu sistem akan mengalami kegagalan dalam periode waktu tertentu. PFF diwakili oleh luas area di bawah kurva distribusi frekuensi yang berada di sebelah kiri garis FOS sama dengan 1,0. Lalu gambar ini menyoroti beberapa poin penting. Yang pertama adalah FOS bukan satu-satunya indikator kegagalan. Meskipun FOS merupakan parameter penting, probabilitas kegagalan juga harus dipertimbangkan. Tingkat ketidakpastian mempengaruhi POF. Semakin tinggi ketidakpastian dalam suatu sistem, semakin sulit untuk memprediksi kegagalan. Lalu yang ketiga ada optimasi FOS. Dalam perancangan suatu sistem, perlu dilakukan optimasi nilai FVOS untuk mencapai keseimbangan antar keamanan dan ekonomi. Nilai FOS yang terlalu tinggi akan menyebabkan biaya konstruksi yang mahal, sedangkan nilai FOS yang terlalu rendah akan meningkatkan risiko kegagalan. Lalu di sini ada kriteria kestabilan lereng berdasarkan Capman nomor 1827 tahun 2018. Tabel di atas tabel samping ini menyajikan persyaratan minimum nilai faktor keamanan dan batas maksimum probabilitas kegagalan untuk berbagai kategori lereng di lereng berdasarkan tingkat keparahan. Nilai-nilai ini digunakan sebagai acuan dalam perancangan dan evaluasi kestabilan lereng. Lalu di sini ada interpretasi table. FK min atau statik merupakan nilai faktor keamanan yang harus dipenuhi dalam kondisi statik tanpa adanya beban tambahan seperti gempa bumi. Lalu yang kedua ada FK min atau dinamik, merupakan nilai minimum faktor keamanan yang harus dipenuhi dalam kondisi dinamik, misalnya saat terjadi gempa bumi. Nilai ini biasanya lebih tinggi dibandingkan nilai FK min statik. Lalu yang ketiga ada PK max, merupakan batas maksimum probabilitas kegagalan yang dapat diterima untuk setiap kategori dan tingkat keparahan lereng. Tabel ini memberikan pedoman umum dalam menentukan nilai faktor keamanan yang aman dan meminimalkan risiko terjadinya longsor untuk berbagai jenis lereng. Semakin tinggi tingkat keparahan atau suatu lereng, semakin tinggi nilai F-min yang dibutuhkan dan semakin rendah nilai PK max yang dapat diterima. Lalu di sini adalah Geological Strength Index atau GSI. GSI ini adalah suatu sistem atau metode yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketentuan massa batuan berdasarkan pengamatan langsung terhadap geologi dan karakteristik fisik bantuan di lapangan. GSI dikembangkan oleh Marinos dan Hook pada tahun 2000 untuk memberikan penilaian yang lebih sederhana terhadap kekuatan massa batuan yang pada gilirannya digunakan dalam analisis kestabilan lereng, desain terowongan, dan aplikasi geoteknik lainnya. Prinsip dari GSI yaitu digunakan untuk menggambar kualitas massa batuan dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama adalah kondisi permukaan batuan, yaitu menilai kualitas permukaan patahan atau retakan yang ada dalam massa batuan. Lalu yang kedua ada struktur batuan, yaitu rock structure, menilai integritas struktur batuan secara keseluruhan, termasuk faktor seperti tingkat keterkaitan antara lapisan batuan, pengaruh fragmen atau patahan yang ada, serta konsistensi batuan tersebut. Lalu di sini ada uh, RMR atau Rock Mass Rating. Rock Mass Rating adalah sistem klasifikasi yang digunakan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan beberapa parameter geoteknikal. Sistem ini dikembangkan oleh Beniowski pada tahun 1973 dan digunakan untuk memperkirakan kekuatan dan kestabilan massa batuan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam desain terowongan, bendungan, dan kestabilan lereng. Prinsip dasar dari RMR yaitu menggabungkan beberapa faktor utama untuk menilai kualitas massa batuan. Yang pertama adalah kekuatan batuan utama atau uniaxial compressive strength of rock. Lalu yang kedua ada kualitas patahan atau rock quality designation atau RQD. Lalu yang ketiga ada kondisi patahan, spacing of discontinuous. Yang keempat adalah kondisi permukaan patahan, kondisi of discontinuous. Eh, Lalu yang kelima adalah arah patahan, yaitu orientation of discontinuities. Lalu di sini ada inspek geoteknik tambang dan pemantauan geoteknik tambang. Yang pertama di sini ada inspeksi geoteknik tambang. Adalah proses pemeriksaan atau evaluasi secara seluruh terhadap kondisi geoteknik di lokasi tambang. Inspeksi ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi kestabilan struktur seperti lereng,
terowongan, dinding tambang, atau area sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa struktur dan kondisi geologi di area tambang aman dan memenuhi standar keselamatan. Lalu di sini ada pemantauan geoteknik tambang. Pemantauan geoteknik tambang adalah proses pengumpulan data secara berkelanjutan untuk memantau kondisi geoteknik di area tambang. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan yang mungkin terjadi dalam kestabilan lereng, struktur tambang, atau kondisi material seiring waktu. Data yang diperoleh digunakan untuk mengevaluasi potensi risiko dan memastikan keselamatan operasi tambang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.